Menjadi seorang ibu adalah keniscayaan dan itu adalah suatu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai perempuan. Jadi arti seorang ibu buat aku, kita harus lebih respect kepada ibu kita karena ibu kita adalah surganya kita di dunia ini. Aku seorang ibu. It's me, Vena Melinda. Jadi waktu aku kecil itu mama papaku tuh masih muda banget ya. Jadi mamaku masih 17 tahun, papaku 20 tahun. Jadi kalau ingat-ingat masa kecil tuh masa-masa aku di mana membentuk karakter aku. Gimana caranya aku bisa besar, bisa makan enak, bisa pengen punya mainan seperti anak-anak yang lain. Karena waktu kecil mama papaku tuh karena tuh yang to be married, mereka tuh selalu berantem. Jadi aku tuh gede dengan di tengah-tengah berantemnya orang tua. Tapi alhamdulillah disitulah aku menjadi orang yang sangat tough ya untuk bisa menghadapi segala kehidupan lah gitu. Dari lahir itu mama papaku kan udah selalu berantem ya. Karena memang kan istilahnya kalau keluarga tuh harusnya kan cukup umur. Kalau mereka kan dengan usia segitu punya anak aku tuh kayak gak siap banget jadi bapak dan ibu. Terutama mamaku yang paling siap sih. Jadi mamaku tuh bener-bener yang meninggalkan keluarganya. Kerja di salon untuk aku biar bisa beli susu, biar aku bisa beli cemilan. Ya dari lahir, jadi dari lahir tuh aku udah ngeliat yang namanya mama papa tuh gak pernah yang sakinah mawaddah warohmah. Makanya dari kecil tuh aku selalu bercita-cita kalau aku punya rumah tangga, aku harus punya konsep keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warohmah. Dan karena mamaku waktu itu kan agamanya Hindu ya, jadi jujur waktu kecil tuh aku agak bingung gitu ya mau sholat nanti belajarnya sama siapa karena jujur uang les tuh nggak ada apa-apa semua terbatas kan makan aja terbatas jadi dari waktu aku kecil itu yang namanya makan susah tapi banyak orang nggak tahu gimana aku tuh waktu kecil sampai aku usia 10 tahun punya adik 2 Reza Marena aku bisa ngeliat gimana survive-nya mama aku dari yang dia anak orang kaya manja tapi begitu dia menikah sama papa aku dia tinggalin semuanya dia kerja jadi mani-pedi dia kerja di salon dan aku waktu kecil Sofania gitu pulang sekolah ngikut mama aku gimana ngelihat dia kerja untuk istilahnya sesuap nasi lah makanya dari kecil aku tuh idolanya tuh mamaku karena dari mamaku aku belajar gimana cara jadi perempuan yang independen jadi perempuan yang gak tergantung sama siapapun jadi perempuan yang tidak materialistis. Karena aku ngelihat mamaku tuh bisa ngidupin anak-anaknya dengan hanya menjadi hairstyling ya waktu itu. Dari anak orang kaya bisa survive dan disitulah aku belajar bagaimana kita jadi perempuan yang sesungguhnya. Kenapa aku 10 tahun jadi anak sulung? Karena mama papaku kan tidak cukup secara finansial. Jadi dari kecil tuh aku ngeliat mama papa tuh berantem nanti mau cerai nanti nggak jadi, nanti mau cerai lagi nggak jadi. Jadi aku jadi anak yang bisa mengkondisikan apapun. Jadi begitu punya adik Reza umurku udah 10 tahun aku inget banget. Kalau kita mau makan ayam aja itu hanya hari Sabtu dan Minggu. Itu pun ayam satu ayam dibagi 2,5 ekor. Jadi aku hanya bagian dapat paha bawah. Makanya aku kenapa suka paha bawah karena memang bagiannya cuma itu gitu. Terus adik-adikku yang lain. Jadi aku belajar gimana cara jadi kakak yang bisa jadi icon. Yang bisa jadi idola. Makanya dari waktu aku kecil aku inget banget muka aku tuh nggak proporsional sebenarnya jadi model gitu ya. Tapi aku paksain ikut cover girl. Tahun 85 aku inget banget. Kelas 1 SMP. Dan nggak menang karena kan gigiku tonggos. Pipinya cabi. Terus rambutnya ngembang. Pokoknya nggak jelas lah karena nggak ada uang kan. Nggak bisa kawat gigi, nggak bisa apa-apa. Dan selalu ditolak kalau casting. Jadi aku tuh Vena yang dulu tuh Vena yang benar-benar desperate banget. Aduh gimana caranya mau makan enak aja susah banget. Mau kayak teman-teman lain punya sepeda aja nggak bisa gitu. Apa-apa nggak bisa. Jadi akhirnya aku berpikir gimana caranya bisa ikut beauty pageant. Nah ikut cover girl nggak menang itu sebetulnya bagi aku udah wah udah deh kayaknya no future gitu ya. Karena ikut cover girl aja nggak menang. 2 tahun sesudahnya tahun 87 aku inget banget. Aku lulus SMP. Aku pengen banget tuh nonton bioskop midnight. Aku bilang sama mamaku, Mena kan rapotnya bagus ya Ma.
ayo kita nonton yuk. Ya udah karena rapotnya bagus. Aku ingat banget tuh jam 11 malam aku ngantri. Nah pas ngantri gitu tiba-tiba ada sutradara namanya Nasri Cheppy. Beliau adalah sutradara dari Catatan Si Boy. Film yang lagi happening banget di tahun itu gitu. Dan karena aku lagi ngantri tiba-tiba ada yang nyolek aku. Mbak mau nggak kamu, Dek mau nggak kamu main film apa? Aku bilang, film Catatan Si Boy. Waduh gimana rasanya gitu ya. Waktu itu si Ongki ya, Boy itu kan lagi ngetop-ngetopnya. Dan aku tuh nggak pernah mimpi bisa main jadi pacarnya si Boy. Which is umur aku 15 tahun dan di saat itu aku harus jadi pacarnya Boy yang usia 19 tahun. Jadi singkat cerita aku nggak pakai casting karena si Nasri Cheppy-nya udah senang sama aku. Akhirnya itu Sabtu, besoknya Nasri Cheppy udah ada di depan rumah aku, bawa skenario dan bawa kontrak, aku langsung dibayar 1 juta. Bisa bayangin nggak anak umur 15 tahun yang nggak pernah punya uang sebelumnya, tiba-tiba dikasih kontrak dan langsung syuting tanpa casting. Jadi aku langsung tanda tangan kontrak dan langsung ngebayang ngefans banget sama Ongki dan main 1 frame sama Ongki. Jadi yang dari aku tuh di SMP 13 orang gak tahu siapa Vena, tiba-tiba di tahun itu karena aku main Catatan Si Boy kan langsung ngetop kan. Jadi semua orang tuh langsung, oh Vena minta tanda tangan dong. Jadi yang anak yang cupu lah istilahnya, tiba-tiba aku jadi, ya pada saat itu Catatan Boy kan meledak dan aku punya uang 1 juta bisa beli apa yang aku mau. Tapi aku inget banget uang 1 juta tuh aku kasih semua ke mama. Jadi aku bilang, mah 500 ribunya buat Mena ya, buat Mena beli apa yang aku mau lah gitu. Waktu itu kan lagi musim kayak brand Sanrio, Hello Kitty kayak gitu-gitu. Terus 500 ribunya buat mama sama adik-adik. Nah tapi percaya apa nggak percaya, setiap kali aku punya rejeki, kalau aku kasih orang tua, khususnya mama, itu akan menjadi berlipat ganda. Ya kalau ngelihat mama papa, aku bersyukur aja ya karena biarpun mereka tuh yang to be married gitu ya. Sekarang usiaku 51, orang tuaku udah kayak kakak-kakak aku gitu. Kalau mamaku tuh usianya muda, dia punya anak aku 17 tahun, tapi sampai saat ini dialah buat aku yang menjadi role model aku. Karena dia orangnya komit dan dia orangnya dari yang anak orang kaya, dia mau susah, medi-pediin orang dia mau demi anak-anaknya. Itu sih yang membuat aku selalu, kalau sama mama tuh, kenapa aku selalu pengen do the best. Dari kecil aku selalu pengen jadi yang terbaik. Nggak bisa les, nggak punya uang, aku bisa ikut les-les gratis gitu. Kayak ada di Sanggar apa tuh tari Bali, nggak bayar, aku bisa menang jadi juara 1. Karena aku sayang banget sama mamaku. Mamaku yang membuat aku di usiaku berapapun kalau aku terpuruk, kalau aku lihat mukanya mama aku selalu pengen jadi yang terbaik. Karena aku ngelihat susahnya dia beliin aku susu waktu kecil. Jadi aku selalu kalau ngelihat muka mama tuh aku pengen membanggakan dia aja gitu. Dari kecil aku selalu ikut apa aja yang gratis, yang penting aku bisa berprestasi, bisa dapat piala, bisa membuat dia bangga gitu punya anak aku. Ya meskipun didikannya mama keras banget. Makanya kalau sekarang ngelihat kenapa aku perfeksionis, karena aku selalu dididik mama. Kamu kalau mau punya uang harus jadi orang yang jujur, harus jadi orang yang dedikasi, harus jadi orang yang nggak nanggung gitu, all out. Nah itu yang membuat aku sampai sekarang menjadi pribadi yang sangat, ya mungkin orang bilang kalau jadi perempuan terlalu berani ya. Aku berani ngambil keputusan apapun, aku berani kalau aku benar, aku berani menentukan sikap aku. Mungkin di zaman yang sekarang kalau kita cantik ya mungkin cari yang gampang aja lah gitu. Tapi didikan mama itu yang membuat aku kenapa ikut None Jakarta, karena waktu itu tahun 92 itu titik balik mama papa aku divorce akhirnya setelah mereka 20 tahun dari ribut sampai dari yang aku anak tunggal sampai mereka punya anak lagi Reza sama Rena. Ya tahun 92 itulah yang membuat aku harus kerja nih. Nggak mungkin aku hanya mengandalkan mamaku kerja sementara aku nggak bisa gitu. Kalau papa, aku tetap respect sama papa. Tapi yang membentuk pribadi aku, yang membentuk bagaimana aku bisa menjalani hidup di titik apapun itu adalah mama. Makanya kalau ditanya siapa sih idola kamu?
nggak jauh-jauh adalah mama aku. Karena buat aku mama tuh orang yang sangat real banget. Independennya dia tuh dia nggak pernah cengeng apapun kehidupannya. Dia selalu bilang, Mena, kamu punya banyak talent dari Allah. Kamu harus jadi orang yang sukses. Mama capek-capek meni-pediin orang. Itu aku dari kecil aku ingat banget aku selalu didoktrin. Kamu harus jadi orang sukses. Jadi orang yang jujur, gak boleh materialistis, gak boleh cari suami yang karena dia kaya. Ya itu sih yang mendoktrin aku sehingga aku selalu menjadi orang yang sangat idealis. Yang sangat perfeksionis, yang sangat, ya mungkin di zaman sekarang agak jarang ya. Tapi karena aku sayang banget sama mama aku, makanya sampai di usia aku yang 51 tahun ini, apa yang aku perbuat, mau aku ke politik sekalipun, aku hanya ingat aku harus jadi politisi yang amanah. Aku harus jadi perempuan yang baik, yang tidak memalukan keluarga, yang membanggakan mamaku. Jadi kalau mau ditanya, motivasi aku adalah membahagiakan mamaku. Dan setelah aku punya anak, Feral, Atala, apalagi Fania, aku udah hanya pengen hidup ini untuk mereka. Bagaimana jadi orang yang terus berprestasi meskipun kadang-kadang kehidupan kan selalu up and down. Ya kalau sama adik seperti yang aku bilang, Ai sama Agus itu bedanya jauh. Jadi mereka tuh nggak yang sama aku tuh nggak sejalan. Jadi aku sering banget tuh nggak nyambung karena mereka tuh agak manja ya. Beda sama aku karena treatmentnya mama sama aku ke mereka tuh beda. Kalau dulu aku ketahuan jajan aja nih di sekolah bisa dijewer dari sekolah sampai rumah. Kalau sekarang mereka tuh apa ya kayak nggak kayak aku gini, jadi mama selalu bilang tuh lihat tuh kayak Mbak Ena, orangnya nggak males gini. Akhirnya mereka pada bilang iyalah terang aja Mbak Ena kan anak kesayangan mama. Jadi akhirnya aku tuh kayak ada gap sih sama mereka karena jauhnya umur dan memang beda treatment gitu. Tapi mereka semua so far sama aku sangat respect lah. Apapun itu kayak kemarin aku ada kejadian dalam kehidupan aku, Reza itu kan lawyer ya. Adikku yang cowok, dialah satu-satunya orang yang paling ngebelain aku dan memang dia feelingnya yang paling tajam pada saat aku mau menikah lagi yang kemarin. Kalau Rena, adikku Ai, dia lebih banyak menghibur aku aja karena dia perempuan. Tapi aku merasakan gimana Reza tuh ngebelain aku di kasus aku yang terakhir sih gitu. Karena dia lawyer juga, dia ngebelain banget, dia tahu bagaimana sisi hukumnya. Dan dia jadi saksi aku juga di pengadilan, jadi aku ngerasain dulu yang aku anggap dia bayi, anak kecil gitu. Tapi setelah aku punya kasus kemarin di Kediri, dia jadi saksi, dialah yang belain aku mati-matian gitu. Kalau di usia sekarang yang punya anak 3 ya, Feral yang usianya 27 tahun dengan segala prestasinya dia, dengan segala kemandirian dia. Atala juga, kemudian Fania sebagai penghibur aku ya yang 24 jam sama aku, penguat aku juga. Arti keluarga itu buat aku harta yang tidak ternilai. Jadi dengan usiaku yang sekarang 51 tahun aku hanya ingin hidup sehat. Sehat itu dalam artian lahir batin ya. Supaya aku bisa memberikan contoh, memberikan doa khususnya buat anak-anakku yang gede. Karena kan kalau anak udah gede nggak butuh diurusin ya, butuh didoain. Jadi aku selalu sekarang fokus ya Allah kasih saya kalau memang ada umur panjang, bisa sehat, bisa doain anak-anakku khususnya Feral sama Atala dapat jodoh yang terbaik. Selamat dunia akhirat, bahagia. Nah kalau untuk Fania yang masih panjang perjalanannya, aku cuma selalu bilang ya Allah kasih saya umur yang panjang. Supaya saya bisa melihat Fania nanti jadi perempuan yang sukses, yang mungkin lebih daripada aku. Karena Fania itu artinya Fanya. Fanya itu bahasa Rusia artinya perempuan cantik, pinter, hebat. Atabina itu Ata, karunia Allah. Waktu itu aku baru menikah, jadi waktu itu cita-cita aku malahan karena aku pengen keluar negeri gratis, aku pengen jadi stewardess waktu itu. Cuma karena aku ngerasa aduh, mau les bahasa Inggris di mana? Semuanya segala terbatas. Nah, akhirnya karena menang None, karena menang Putri dan akhirnya main sinetron, akhirnya kan kehidupan berubah. Akhirnya kalau jadi model, kalau ditanya, ya karena aku pengen
punya uangnya aja sih sebetulnya jadi model. Terus kalau ditanya kenapa main sinetron, ya karena waktu itu nggak sengaja ketemu Bang Cepi sebagai pembuka jalan main film, ya akhirnya ke dunia entertainment. Tapi sebetulnya kalau ditanya bakat mana yang paling aku suka adalah sebetulnya aku suka acting, aku juga suka dancing karena aku juga dulu pernah salsa kan. Aku juga suka singing, aku juga suka presenting karena aku pernah jadi presenter juga. Makanya sekarang aku punya YouTube channel. Jadi aku adalah orang yang suka menggali diri. Jadi dari yang nggak bisa harus bisa, termasuk jadi politisi. Jadi aku orangnya alhamdulillahnya karena sering kepepet, jadi cepet, jadi fast learner aja gitu. Iya yang pasti kita be profesional aja ya. Karena aku pernah yang ku cerita ditolak ya. Mau casting ditolak, udah ngantri sampai depan dibilang coba udah ngerasa nggak sih kalau giginya jelek udah pulang sana, tuh pernah tuh digituin. Yang namanya sakit hati banget, udah naik bajai, udah ngantrinya hampir 2 jam, sampai di depan castingnya, casting manajernya dibilang kayak gitu. Tapi percaya nggak sih kalau kita di underestimate orang, kita nggak boleh patah semangat. Jadi apa yang aku lakukan waktu di reject itu, aku langsung mencari apa sih kelebihan aku. Dan aku ngerasa kalau aku ngeliat kaca, oke, memang gigi aku tonggos, ya itu harus dikawat. Oke, tapi aku punya kelebihan nih, kelebihan aku apa? Aku kulitnya putih, bersih. Terus aku tuh pipinya cabi, berarti gimana cara mensiasati? Aku harus latihan nih, latihan angle. Jadi dari kecil tuh aku belajar mengenal apa yang menjadi kelebihan aku dan apa yang menjadi kekurangan aku. Makanya waktu aku ikut None Jakarta, ikut Putri Indonesia, bisa bayangin gak modal aku tuh kosong, 0. Gak pernah ikut les apapun. Tapi kenapa aku bisa menang? Karena aku belajar. Jadi kalau kita ikut beauty pageant, kita gak boleh jadi orang yang overconfident. Gak boleh juga jadi orang yang under. Jadi aku belajar, oke, aku harus belajar nih apa ikut Abang None. Aku belajar tentang kebudayaan Betawi. Aku belajar untuk lebih ramah. Karena waktu aku ikut Putri Indonesia, wah ini lebih nasional nih skupnya. Gak usah deh mimpi jadi Putri Indonesianya. Jadi Miss Congeniality-nya aja deh. Miss Friendship-nya aja deh. Putri Persahabatannya aja. Makanya aku menang kan 2 kategori. Karena aku mencoba menjadi orang yang lebih humble. Menjadi orang yang lebih bergaul. Yang penting dapat 1 penghargaan. Nah gak taunya Allah kasih aku bisa jadi Putri Indonesia plus Putri Persahabatan, buat aku tuh bonus. Jadi kalau mau ditanya apa resepnya, kita harus jadi orang yang mau belajar. Kalau kita udah diberi kepercayaan sama orang, kita kasih yang terbaik. Nah jadi apa yang aku kerjakan sekarang dari presenter, dari pemain film, pemain sinetron, aku pernah jadi pengusaha tempat senam juga, penyanyi, penari, salsa, menjadi politisi. Semua itu aku rangkum, aku bisa menjadikan diriku apapun kalau aku mau belajar. Sesudah aku achieve itu, aku harus mau total dan profesional. Sebetulnya simple ya, kalau kita mau sukses, kita nggak boleh berhenti belajar. Nanti kita umroh ya, berempat. Belum kejadian aja aku udah bangganya luar biasa. Tapi aku nggak bayangin nanti Fania tuh bisa lebih sukses. Nanti punya jodoh yang baik. Ada 3 tahun aku jauh dari anak-anak gitu ya. Kalau ditanya kenapa itu udah lewat lah. Tapi itu suffer banget.